Pagi saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki saklar kita di hari yang ke-70. Dan di hari yang ke-70 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi di sini diceritakan setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari antara mereka yang maju berperang untuk melawan orang Kanaan? Dan Tuhan memerintahkan orang yang pertama kali maju untuk melawan orang Kanaan adalah suku Yehuda. Kemudian suku Yehuda mengajak saudaranya, suku Simeon, untuk maju berperang bersama-sama. Suku Yehuda dan suku Simeon berhasil mengalahkan orang Feris dan orang Kanaan dengan menewaskan 10.000 di antara mereka di Bezek. Kemudian suku Yehuda dan Simeon berhasil merebut kota Kanaan. Dilanjutkan dengan merebut tanah Negeb, merebut Hebron. Hebron ini dulu namanya Kiryat Arba. Kemudian merebut Debir. Debir ini Kiryat Sefer dulu namanya. Dan dalam hal merebut Debir atau Kiryat Sefer ini, ya, karena Debir ini nantinya menjadi miliknya Kaleb. Kaleb ini orang Yehuda. Kaleb ini membuat satu buah sayembara bahwa siapapun yang bisa merebut Debir, nanti Kaleb akan memberikan anaknya Aksa kepadanya. Dan Otniel, masih saudaraan sama Kaleb, berhasil merebut Debir. Dan akhirnya Kaleb memberikan anak perempuannya Aksa kepada Otniel. Aksa meminta tanah bagian kepada ayahnya Kaleb karena tanah menjadi miliknya itu ternyata gersang. Oleh karena itu Kaleb memberikan tanah baru buat Aksa dan Otniel beserta dengan mata air Hulu dan mata air Hilir. Kemudian dilanjutkan Yehuda dan Simeon mengalahkan Jefat dan menamainya dengan Horma, lalu merebut Gaza, Askelon, dan Ekron. Tapi di sisi lain, suku-suku yang lain itu tidak sepenuhnya menghalau orang-orang Kanaan yang ada di sana. Seperti Benyamin tidak menghalau orang Yebus. Kemudian dilanjutkan suku Yusuf. Suku Yusuf ini merebut Betel, dan Tuhan menyerahkan Betel kepada suku Yusuf. Dulu nama Betel ini adalah Luz. Tapi di sisi lain ada begitu banyak suku-suku Israel ini tidak menghalau orang-orang Kanaan. Contohnya seperti orang Benyamin tidak menghalau orang Yebus. Kemudian orang Manasye tidak menghalau orang Bet-Shean, tetapi orang Bet-Shean ini dijadikan rodi oleh orang Benyamin. Kemudian orang Manasye tidak menghalau orang Bet-Shean, tetapi orang Manasye ini menjadikan Bet-Shean ini menjadi orang rodi. Dilanjutkan dengan Efraim. Efraim tidak menghalau orang-orang di Gezer, dan orang Gezer ini tetap tinggal di antara mereka. Kemudian ada Zebulon. Zebulon ini tidak menghalau orang Kitron, tetapi sama seperti Manasye, orang Kitron ini dijadikan menjadi orang rodi. Kemudian dilanjutkan dengan Asher. Orang Asher tidak menghalau orang Sidon, orang Ahiliab, orang Akzim, orang Helba, dan orang Afek. Dan orang-orang ini tetap tinggal di antara suku Asher. Kemudian ada Naftali. Naftali tidak menghalau orang Bet-Semes dan Bet-Anat, tetapi menjadikan mereka menjadi orang rodi. Begitu juga dengan suku Dan. Suku Dan ini tidak berhasil menghalau orang Amori. Bahkan orang Amori ini mampu mendesak orang Dan supaya orang Dan tidak masuk ke lembahnya orang Amori. Kemudian kita lanjutkan di Hakim-Hakim pasal yang kedua dengan judul perikop Malaikat Tuhan di Bokim. Jadi sini diceritakan malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim untuk menemui orang Israel. Di sini malaikat Tuhan menegur orang Israel sehubungan dengan perintah bahwa orang Israel harus menghabiskan atau menghalau semua orang-orang yang ada di Kanaan. Tetapi orang Israel tidak melakukannya. Bahkan lebih parah daripada itu, orang Israel malah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Tuhan berfirman bahwa Tuhan tidak akan lagi menghalau orang-orang yang sisa atau yang disisakan oleh orang Israel itu, tetapi membiarkan mereka ada supaya orang-orang itu menjadi penghukuman dan menjadi jerat bagi orang Israel. Setelah mendengar firman yang diberikan oleh malaikat Tuhan ini, orang-orang Israel meratap kemudian menangis di Bokim dan mempersembahkan persembahan di sana. Dan hal ini juga atau peristiwa inilah yang menamai tempat itu menjadi Bokim. Kemudian masih di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua dengan judul perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Jadi di sini kembali diceritakan bagaimana setelah Yosua mati dan orang-orang yang seumuran dengan Yosua atau misalnya pemimpin-pemimpin yang seangkatan dengan dia telah meninggal, maka lahirlah generasi di antara orang Israel yang tidak pernah mengalami peperangan yang ada di Kanaan. Dan orang-orang ini dengan cepat sekali berubah setia kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Orang-orang ini menyembah Baal, Asyitoret, dan berhala-berhala yang ada di Kanaan.
Oleh karena itu sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah menghalau lagi orang-orang atau suku-suku yang masih tinggal di sana, orang-orang Kanaan yang dibiarkan orang Israel tinggal di sana tidak akan dihalau oleh Tuhan, tapi membiarkan mereka-mereka ini menjadi sebuah ujian, sebuah penghukuman buat orang-orang Israel, sekaligus menguji apakah orang Israel ini berlaku setia atau tidak dengan Tuhan. Dan juga di sisi lain Tuhan menjadikan bahwa bangsa-bangsa yang tersisa tersebut menjadi pelatihan perang buat anak-anak Israel, buat generasi-generasi Israel yang tidak pernah mengalami peperangan sebelumnya. Dan ini akan menjadi sebuah ujian buat generasi yang berikutnya, apakah mereka tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tetap menyembah berhala atau dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Kemudian kita lanjutkan di kitab Hakim-Hakim 3 dengan judul perikop bangsa-bangsa asli yang dibiarkan Tuhan tinggal di Kanaan. Jadi di sini Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang tersisa tersebut untuk menjadi bahan pencobaan buat orang Israel. Ada 5 raja kota yang dibiarkan Tuhan tinggal, yaitu 5 raja orang Filistin dan orang Kanaan, dan juga orang Hewi, orang Amori, orang Feris, orang Yebus ada di antara mereka yang Tuhan sengaja tinggalkan supaya mereka ini menjadi jerat atau menjadi pencobaan buat orang Israel. Tetapi orang Israel malah bergaul dengan mereka, malah kawin-mengawin dengan mereka. Dan lebih parah daripada itu, orang Israel bahkan tetap menyembah berhala-berhala mereka juga. Kemudian masih di pasal 3 dengan judul perikop Otnil. Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, oleh karena itu Tuhan menjadi murka dan membiarkan orang Israel diserang dan dikuasai oleh Kusyan Ristain, raja orang Aram, Mesopotamia. Dan selama 8 tahun, Kusyan Ristain ini menguasai orang-orang Israel. Dan orang Israel berseru minta tolong kepada Tuhan karena mereka sangat menderita. Oleh karena itu Tuhan membangkitkan Otnil, orang Kenas, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hakim daripada orang Israel. Dan Otnil berhasil mengalahkan Kusyan Ristain bersama dengan pasukannya, dan orang Israel aman selama 40 tahun lamanya. Dan setelah Otnil mati, kembali lagi orang Israel berlaku jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu kali ini Tuhan menyerahkan orang Israel dikuasai oleh Eglon Raja Moab. Dan Eglon Raja Moab ini menguasai orang Israel selama 18 tahun. Dan selama kekuasaan Eglon ini orang Israel cukup menderita, dan sekali lagi orang Israel berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya membangkitkan Ehud anak Gera, seorang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, Ehud ini adalah seorang yang dipercaya untuk menyerahkan upeti kepada Raja Eglon. Suatu hari Ehud ini menyerahkan upeti kepada Raja Eglon. Tetapi setelah menyerahkan upeti, Eglon pulang. Tapi begitu pulang, dia kembali lagi dengan pesan bahwa Raja, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Raja. Demikianlah Eglon menyuruh orang-orang sekitarnya untuk meninggalkan mereka berdua. Pada saat mereka berdua ini, Ehud mengeluarkan satu buah pedang bermata dua yang tingginya sepasasta yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian menikam Eglon. Dan Eglon mati di rumah peranginan tempat peristirahatannya. Setelah Eglon mati, Ehud memanggil orang Israel untuk menyerang orang Moab. Dan jumlah yang mati pada saat itu, pada penyerangan itu, ada 10.000 orang mati orang Moab. Dan orang Israel pun terbebas daripada orang Moab. Dan lamanya orang Israel mengalami kemerdekaan ini sebanyak 80 tahun. Jadi 80 tahun setelah Eglon mati itu, orang Israel hidup tenang. Kemudian Ehud pun mati. Masih di pasal 3 dengan judul perikop Samgar. Setelah Ehud mati, kembali lagi orang Israel dikuasai oleh orang Filistin. Tuhan membangkitkan seorang pria bernama Samgar bin Anat. Dia memusnahkan orang Filistin dengan tongkat lembu sebanyak 600 orang. Demikianlah orang Israel diselamatkan dari orang Filistin. So, itulah di Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini.